Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga dua saham yang menarik yang berpotensi naik di minggu depan tanggal 19 sampai 22 Agustus 2025. Jadi bursa hanya buka 4 hari saja di minggu depan. Nah, maka dari itu kenapa saya bagikan dua saham saja secara gratis untuk kalian pada video kali ini. Sebelum ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Jadi bagi kalian yang belum join, langsung join saja karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana seperti yang tertera pada layar. Di sini juga saya bagikan hasil tradingan kita atau hasil profit kita di premium. Jadi kita juga ada grup premium tersendiri ya. Jadi jika kalian ingin join, boleh hubungi saya melalui Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Jika kalian join, kalian akan mendapatkan banyak benefit di sana. Yang paling utama adalah mendapatkan saham-saham rekomendasi lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya. Ada juga tambahan seperti watchlist gorengan, kemudian ada saham pantauan, news terkait saham Indonesia dan yang lainnya. Jadi kalian akan mendapatkan benefit-benefit yang tertera pada layar. Jika ingin join secara gratis, masih ada kuota. Kalian bisa join menggunakan atau melalui program Valburi X Antek Saham. Kalian bisa join secara gratis dan mendapatkan benefit ini secara gratis. Jadi, jika ingin gabung, hubungi saja saya melalui Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube. Jika kalian berlangganan di YouTube, kalian akan mendapatkan banyak benefit juga dengan harga yang murah, hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, seperti video ini khusus pelanggan, yang ini. Kemudian mendapatkan juga saham menarik setiap harinya, menjadi prioritas, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Jika tertarik, langsung klik saja tombol gabung di YouTube Antek Saham. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dengan mengupdate dulu trading plan atau stock pick yang sudah saya bagikan di minggu yang lalu, secara gratis juga ya, di video atau di YouTube ini. Yang pertama ada PDPP. Untuk PDPP boleh kita lihat ya di sini. PDPP sudah masuk ke area pembelian kita. Area pembelian di angka 472 sampai 500 yang dimana sudah masuk ya. Bahkan low di hari Kamis sampai ke 490. Jadi untuk trading plan pada PDPP sudah valid dan sekarang sedang running ke area taking profit. Jadi bagi kalian yang sudah entry PDPP di minggu yang lalu masih bisa di hold sesuai dengan trading plan kita. TP 525, 550 sampai 570. Dan stop loss di 450. Jadi semoga saja PDPP hit area taking profit kita. Lalu yang kedua ada APLN, yang dimana untuk APLN sudah hit target yang kedua. Boleh kita lihat dari Senin langsung hit target yang pertama dan yang kedua ya. Tapi sebelumnya juga sini sudah masuk ke area pembeliannya. Jadi dia sudah masuk ke area pembelian di angka 100 ya. Di sini 101 area pembelian kita, sedangkan low di hari Senin juga di angka 101. Jadi jika kalian entry di 101, harusnya kalian sudah profit 3-6% dari APLN. Jadi yang sudah cuan dari APLN boleh di-absen dulu di kolom komentar. Lanjut ke saham yang ketiga di minggu yang lalu. Di sini kita masih mengupdate dulu ya. Di minggu yang lalu saham yang ketiga ada Tekim, yang dimana Tekim juga sudah valid hit area target yang pertama, atau take profit yang pertama. Dan di hari Senin dia turun dulu ya. Low di hari Senin di 6.800 dan sudah masuk ke area pembelian. Area pembelian di 6525 sampai 6925. Jadi trading plan pada Tekim valid dan sudah hit target yang pertama. Jika kalian entry di sini ya, di sekitar 6.900 kalian sudah cuan sebesar 6-7% dari Tekim. Jadi boleh di-absen dulu siapa saja yang sudah cuan dari ketiga saham tersebut. Untuk PDPP memang belum jalan ya. Jadi ada dua saham yang sudah cuan, yaitu APLN dan Tekim. Jadi happy cuan untuk kalian semuanya. Kalian bisa cuan 6-10% hanya dengan menonton video YouTube Antek Saham setiap minggunya. Jadi di sini saya tidak hanya membagikan secara premium saja atau di member premium, tapi untuk kalian yang secara gratis juga saya bagikan, dan kalian juga bisa join ke premium secara gratis juga seperti yang tadi. Jadi jangan lupa join ke Antek Saham Premium supaya kita bisa lebih intensif di sana. Oke, jadi saya mohon untuk kalian yang sudah cuan,
absen dulu di kolom komentar supaya saya semakin semangat memberikan saham-saham gratis setiap minggunya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke saham-saham yang menarik. Kita mulai dengan mengupdate IHSG dulu. Untuk IHSG di minggu yang lalu sudah all time high ya. Di hari ya di sini. All time high di 8017. Ya 8017 ya. Jadi ya ada yang berspekulasi kalau IHSG disetting dan naik ke sini, dan memang saya juga setuju ya. Secara Fibonacci ya tidak hit ya di sini. Area 2.618-nya, dan intinya di sini saya buatkan area ATH di 8000 ya, dan sudah hit area 8000, dan sekarang view saya pada IHSG akan cenderung koreksi dulu. Oke, jadi untuk IHSG lebih berpotensi untuk koreksi dulu karena all time high atau angka 8000 sudah hit, dan ada potensi dia akan turun berdasarkan candle yang sudah terbentuk di hari Jumat kemarin. Oke, dengan candle seperti ini biasanya akan penurunan, akan ada penurunan. Jadi untuk IHSG view saya dia akan turun dulu ke area di sini ya, ada gap 7800 sampai 7847. Jadi view saya pada IHSG kan turun dulu, koreksi dulu ke area ini, dan setelah mencapai area support akan rebound kembali ke area 8000. Jadi untuk 2 hari ke depan sebaiknya wait and see dulu atau ditahan dulu ya, dan kalian baru bisa masuk kembali di hari Kamis ataupun Jumat nantinya, karena di tanggal tersebut perkiraan IHSG akan rebound. Oke, jadi untuk IHSG seperti ini dulu, dia akan turun ke area support 7800 sampai 7847, dan setelah mencapai area ini akan rebound kembali ke area ya. Di sini saja kita buatkan terdekat ya, 7932. Secara asing sudah masuk ya sebenarnya di sini. Dari tanggal 11 Agustus asing masuk rata-rata di atas 700 miliar ya. High-nya di 12 sebesar 2 triliun. Di hari ya di tanggal 13 1,6 triliun. Di tanggal 14 hari Kamis 800 miliar, dan di hari Jumat tanggal 15 1,26 triliun ya. Jadi untuk IHSG sebenarnya masih inflow di 1 minggu terakhir, jadi wajar saja jika nanti koreksi sehat saja, dan akhirnya nantinya bisa rebound dan kita bisa serok di bawah nantinya ya. Jadi kita manfaatkan penurunan di sini untuk serok karena penurunannya masih sehat diikuti dengan adanya inflow. Oke. Jadi untuk IHSG view saya dia akan koreksi normal saja atau ya koreksi netral, dan akhirnya nanti bergerak naik kembali. Pantau saja 7800, selama belum di breakdown, IHSG masih akan bergerak naik. Nah, sekarang kita masuk ke 2 saham yang bisa kalian pantau atau bahkan di entry di minggu depannya. Dan ya, pilihan ini sudah saya analisa terlebih dahulu supaya tidak hanya memberikan analisa yang kosong ya. Oke, saham yang pertama ada Elsa. Untuk Elsa boleh kita lihat dari sini, sebenarnya masih dalam konsolidasi ya. Jadi kita perlu menunggu sampai Elsa bisa break dari trendline-nya. Yang kita tunggu ya, dia break trendline supaya kita bisa beli, atau resisten trendline-nya. Ini ya. Untuk harganya kira-kira di angka 510 atau 500 ya. 505. Ya 505 sampai 510. Kita tunggu dulu Elsa breakout 510. Jika sudah breakout, maka nantinya trading plan ini baru valid. Oke. Jadi untuk Elsa masih wait and see dulu sampai dia break dari trendline-nya, tapi berdasarkan pola ini harusnya Elsa akan break karena ini hanya konsolidasi dari kenaikan atau rally yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi di sini saya jelaskan sedikit. Di sini Elsa rally ya. Dia bergerak naik, lalu ada konsolidasi. Sini ya konsolidasi, dan konsolidasi ini wajar dan sangat penting juga supaya semakin mempermudah kita bisa entry pada saham tersebut. Jadi jika suatu saham rally terus, ada kalanya seseorang takut yang masuk ke saham tersebut, tapi jika sudah ada sebuah base seperti ini atau area konsolidasi, maka kita bisa entry menggunakan analisa teknikal di saham tersebut. Oke, jadi base di sini sangat bagus. Tapi kita butuh konfirmasi, yaitu Elsa break dari trendline-nya, resisten trendline, atau yang paling atas ya.
di angka 510. Jika Elsa bisa break resisten ini, maka kita bisa entry menggunakan trading plan yang saya bagikan nantinya. Oke, jadi kita harus menunggu. Seperti yang tadi, jangan langsung entry ya, karena di sekarang masih dalam tahap konsolidasi. Bisa saja nanti Elsa dipantulkan lagi ke bawah karena belum break resisten trendline-nya. Jadi kita tunggu dulu dia break dari 510 supaya kita bisa entry di saham Elsa ini dan kenaikannya akan valid. Nah, jika nanti sudah break 510, Elsa akan bergerak naik sampai ke 545 dan juga bisa sampai 580. Nah, maka dari itu kita tunggu pergerakan saham Elsa di area 510. Oke, secara broker summary-nya, jika kita cek, oke, sangat bagus ya. Ada akumulasi, bahkan pada saat dia konsolidasi ada akumulasi ya. Jadi seperti yang tadi digunakan bandar, pergerakan konsolidasinya digunakan bandar untuk akumulasi. Di sini dari tanggal akumulasinya atau ya konsolidasinya dulu ya, kita lihat. Konsolidasi dari tanggal 5 Juni dan tanggal 5 Juni boleh kita lihat ya di sini. Ya di sini digunakan ya memang di sini sempat merah ya, tapi kembali hijau dari tanggal 3 Juli. Jika kita lihat secara broker summary-nya dari tanggal 5 sampai 10 Juni. Coba kita cek ya. Oke, terlihat ada akumulasi ya. Dari tanggal 10 Juni ada akumulasi dari ZP dengan average di 492 dan belum terlalu jauh ya dari closing di hari Jumat kemarin. Jadi harusnya masih sangat bagus jika kita bisa entry di area 510. Jadi view saya pada Elsa akan lebih cenderung untuk bergerak naik karena adanya pola ini dan juga ada akumulasi dari ZP di angka 492. Jadi dengan ini Elsa sangat potensi lanjut bergerak naik. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di 510 pas breakout-nya. TP1 di 545. Stop loss di 476. Dengan ini kita akan mendapatkan reserve ratio 1:1, potensi profit dan loss di angka 6,67%. Target kedua di 580 jika tercapai, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 14,12%. Jadi, trading plan pada Elsa ini sangat menarik. Sini kan saya buatkan area pembelian pada Elsa. Ya, saya buatkan setelah breakout ya. Jadi kita tunggu breakout. Biasanya dia akan ada pullback atau retest ya. Setelah dia break seperti ini. Setelah break dari resisten, dia akan turun untuk koreksi dan potensi lanjut bergerak naik kembali. Jadi kita manfaatkan entry-nya pada saat dia turun koreksi seperti ini. Jadi saya buatkan area pembelian nanti di bawah karena kita menunggu dia koreksi dulu. Area pembelian saya buatkan dari 498 sampai 515. TP1 545, TP2 580, stop loss di 476. Oke, jadi kalian pantau dulu satu resisten untuk Elsa di angka 510. Jika bisa di breakout, kalian bisa entry menggunakan trading plan yang saya bagikan. Tapi jika belum, maka sebaiknya wait and see dulu. Oke? Jadi untuk Elsa harus memantau area 510 jika di breakout baru trading plan kita valid, tetapi jika belum, maka trading plan kita belum valid. Lanjut ke saham yang kedua ada Block BLOG yang baru IPO ya. Nah, di sini untuk Block sudah membuat sebuah base ya atau sebuah konsolidasi di area 450 sampai 484 dan sini low-nya di angka 450 ya. 450 low-nya ya, 450 low-nya. Setelah dia turun dari sini ya, dia sempat naik hampir ke 1000 pada saat listing IPO ya. Dia naik arah-arah, setelah itu turun dan akhirnya low-nya di 450. Oke, sekarang dia sudah mulai bergerak naik kembali ya. Jika kita lihat seperti ini, naik dan nantinya akan ada potensi dia akan turun dulu seperti ini dan akhirnya bergerak naik kembali. Jadi dia akan membuat atau saham Block ini akan membuat sebuah base terlebih dahulu, membuat base dan nantinya akan mulai bergerak naik. Jadi kita wait and see dulu, wait and see lagi di saham Block
karena ada potensi dia akan turun, dan penurunan inilah menjadi kesempatan kita entry di saham ini. Jika kalian merasa harus menunggu ya terlalu lama, maka kalian sebenarnya bisa join langsung ke Antek Saham Premium atau menjadi pelanggan di YouTube. Nah, di sana saya bagikan saham-saham yang memang langsung bisa di entry di minggu depan. Nah, di sini saya bagikan kalian harus sabar dulu karena memang harus ada perbedaannya dari yang antara yang gratis sama yang berbayar. Oke. Kita lanjut. Jadi untuk blok harus menunggu lagi karena ada potensi dia akan turun dulu ke area demand dan setelah mencapai demand akan mulai bergerak naik ke targetnya. Oke, selama di atas 450 maka pergerakan dari saham blok ini akan cenderung bergerak naik. Apalagi dari broker summary-nya ya, ada akumulasi. Ini tanggal 10 Juni, coba kita cek ya. 10 Juni oke. Ini setelah IPO ya. Di tanggal 17 Juli ada buangan. Dari sini pada saat dia bergerak turun, sini ada buangan, setelah dia ARB ya dari atas, buangan. Tapi jika kita lihat dari tanggal 27 Juli ya, coba kita kembali. Dari sini tadi XL yang beli, SQ yang jual. SQ ini underwaternya ya. Oh iya, dia IPO di tanggal 8 Juli kalau nggak salah ya. Jadi kita harus ke sini. Oke, secara ya dari awal memang underwaternya sudah buangan sampai 18, 25 juga. Oke, di sini juga masih buangan. 1 minggu terakhir underwaternya sudah mulai masuk kembali ya. SQ di sini mulai masuk kembali. Tapi 2 minggu terakhir SQ-nya masih buangan. Tapi yang akum yaitu dari ZP ya. ZP, YP, XA di sini akum, sedangkan XL, SQ yang dimana XL sepertinya cut loss. Jika kita lihat ya dari tanggal 4 di sini XL yang beli 677, sedangkan di 2 minggu terakhir XL jualan di, coba kita cek ya, di 494. Jadi kemungkinan XL-nya di sini cut loss, mulai cut loss dan akhirnya barang pindah ke bandar yaitu ZP dan YP yang tadi ya. Ini ZP dan YP. Jadi dengan ini harusnya blok akan berpotensi bergerak naik karena ya retailnya mulai cut loss, sedangkan yang akum mulai dari bandarnya. Oke, jadi dengan ini harusnya blok akan mulai bergerak naik. Nah, di sini saya buatkan average pembelian di 484, target 1 di 530, stop loss di 440. Dengan ini kita akan mendapatkan rasio 1 banding 1,05, potensi profit 9,50%, sedangkan potensi loss 9,09%. Jika hit target yang kedua di 555, potensi profit di angka 14,46%. Jika hit target yang ketiga, potensi profit di angka 19,83%. Jadi blok ini sangat menarik di entry atau bahkan dipantau dulu karena kita menunggu dia turun dulu ya, turun ke area demand dan nantinya kita entry di area ini. Oke, semoga saja blok tidak break 450. Jika di break maka atau skenario kita tidak akan terjadi dan dia akan lanjut bergerak turun. Tetapi selama di atas 450, blok akan bergerak naik ke area target kita. Oke, di sini akan saya buatkan area pembelian. Kalian cicil saja di area pembeliannya yang saya bagikan. 462 sampai ke 494. Cukup lebar memang ya. Tapi kalian bisa cicil slot-slot. Oke, TP-nya sesuai chart ya. Stop loss, jangan lupa. Menghindari loss yang terlalu berlebihan. Jadi kita pasang stop loss-nya. Jika semisal nanti trading plan kita atau view saya di sini tidak sesuai, maka kita harus siapkan strategi keluarnya. Oke, jika hit 440 maka harus cut loss. Tetapi jika belum hit area 440 maka kalian boleh hold sesuai dengan trading plan kita di sini. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Bagi kalian yang ingin dipandu dan ingin mendapatkan saham-saham rekomendasi setiap harinya, jangan lupa join Antek Saham Premium. Manfaatkan join secara gratis jika kalian belum punya biaya. Sekian dari saya, terima kasih.